Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman ya. Oh iya, buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya ya. Sebelum masuk ke video inti, ini aku bersih-bersih kamar dulu ya teman-teman. Ini aku rapikan sprayku dulu, soalnya ini sprayku yang ukurannya itu 20 cm ya teman-teman. Padahal kasurku 30 cm, jadinya emang diinjak sedikit aja langsung berantakan lagi. Jadi emang harus lebih sering buat diberesin kayak gini. Ini kebetulan juga sudah sore ya teman-teman, aku beres-beresnya ini. Jadi sekalian nyiapkan alat-alat buat mandiin si bocil. Ini aku mandiinnya di kamar ya, karena yang paling dekat sama kamar mandi. Terus kalau bersih-bersih kayak gini anakku biasanya aku taruh di stroller ya teman-teman, kalau pas ayahnya itu lagi kerja. Mumpung masih 4 bulan, jadi kalau taruh di stroller tuh masih anteng anaknya ya, belum bisa yang gerak-gerak ke sana kemari kayak gitu. Oke, kita masuk ke budgetingnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Aku bukan financial planner, aku juga nggak kuliah di bagian akuntansi ya teman-teman. Jadi aku juga masih belajar cara membudgeting uang ini. Aku murni ibu rumah tangga yang lagi berusaha buat mengatur keuangan rumah tangga aku supaya lebih tertata. Ini juga kebetulan requestan dari teman aku ya teman-teman. Dia minta tolong dibuatkan budgetingnya dengan gaji 7 juta per bulan itu. Berapapun gajinya harus disyukurin ya teman-teman. Apalagi kalau kita sudah buat budgeting, itu benar-benar bisa membantu kita supaya keuangan rumah tangga kita itu lebih tertata lagi. Oh iya, ini budgetingnya aku buat pakai metode dan cara versi aku ya teman-teman. Pakai cara yang biasanya aku pakai buat budgeting keuangan rumah tanggaku setiap bulan. Misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan nih tentang metode yang aku pakai, bisa langsung DM aku di Instagram ya. Oh ya, kebutuhan rumah tangga setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi nggak bisa disamakan. Terus aku bikin budgeting ini nggak bermaksud untuk pamer ya teman-teman, aku buat untuk dijadikan referensi. Mungkin ada teman-teman yang juga baru mau mulai budgeting tapi bingung harus mulai dari mana. Jadi di sini kondisinya sudah menikah ya teman-teman, sudah berkeluarga, kemudian mempunyai 2 orang anak balita. Kemudian masih ngontrak, tempat tinggalnya masih ngontrak, dan yang terakhir masih punya tanggungan cicilan atau kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke kewajibannya ya teman-teman. Oke, yang pertama memberi ibu di sini ibu kandung ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada memberi untuk ibu mertua. Kemudian yang ketiga memberi paman. Selanjutnya memberi bapak mertua. Di sini untuk paman sama bapak mertua itu untuk tambahan uang rokok kayak gitu aja ya teman-teman. Selanjutnya ada bensin suami, bayar kontrakan, bayar cicilan atau kredit, dan terakhir itu untuk susu anak. Soalnya kan anaknya tadi ada 2 orang yang masih balita ya teman-teman. Selanjutnya ini kebetulan temanku ada yang sudah dianggarkan ya teman-teman, untuk memberi ibu mertua sebesar 500.000. Kemudian untuk bensin suami dianggarkan sebesar 600.000, untuk bayar kontrakan 600.000,
Untuk bayar cicilan atau kredit 200.000 dan untuk susu anak dianggarkan Rp250.000. Oh iya, aku lupa nulis ya teman-teman, di yang kewajiban ini ada tambahan kewajibannya teman aku, yaitu untuk modal usaha ya teman-teman. Soalnya di rumahnya ini dia ada usaha kecil-kecilan, usaha jajanan pasar kayak gitu. Lumayan buat tambah-tambahan uang susu anak. Oke, lanjut ya. Ini aku pakai metode presentasi ya teman-teman. Untuk dari kewajiban tadi itu aku masukkan di dana living, giving, dan saving nantinya. Untuk living aku anggarkan sebesar 70%. Kemudian untuk dana givingnya aku anggarkan 25%. Kemudian yang terakhir itu untuk saving aku anggarkan sebesar 5%. Untuk metode presentasi ini setiap bulannya udah harus sama ya teman-teman persentasenya. Bisa berubah-ubah, disesuaikan aja dengan gaji bulanan teman-teman semuanya. Kalau misalnya di gaji bulanan teman-teman tidak sesuai dengan metode presentase ini, kalian bisa pakai metode realistis aja. Oke, sekarang kita masuk ke dana saving ya teman-teman, sebesar 5%. Untuk dana saving sendiri terdiri dari tabungan bulanan, dana darurat, dan sinking fund. Kenapa sih kok harus ada dana darurat? Jadi dana darurat itu penting banget ya teman-teman. Soalnya kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita di kemudian hari. Mungkin tiba-tiba kita sakit atau motor kita tiba-tiba rusak kayak gitu. Jadi kita nggak ambil dari dana tabungan utama. Jadi bisa ambil dari dana darurat yang sudah kita sisihkan setiap bulannya. Kalau untuk dana darurat sendiri kalian bisa ambil dari uang gaji bulanan yang disisihkan setiap bulan, atau kalian bisa juga buat sinking fund khusus untuk dana darurat. Di sini untuk anggarannya sendiri, tabungan bulanannya itu aku anggarkan 200.000, kemudian untuk dana darurat 100.000, dan sinking fund 50.000. Untuk sinking fund aku sengaja sisihkan ya teman-teman, soalnya siapa tahu kita pengen punya barang dalam waktu tertentu, misalnya rak piring, jadi kita bisa pakai dana sinking fund buat nabungnya. Jadi sekali lagi kita nggak korek-korek tabungan bulanan kita. Oke, selanjutnya kita buat dana giving sebesar 25%. Dana giving sendiri terdiri dari ibu mertua, ibu kandung, bapak mertua, paman, bensin suami, dan juga infak 2,5%. Untuk infak 2,5% ini penting ya teman-teman menurut aku. Jadi itu kita nyisihkan sebesar 2,5% dari gaji untuk kita infakkan ke yang membutuhkan. Kalau aku biasanya infak 2,5%-nya ini aku kasih setiap bulannya itu ke gerakan infak beras yang ada di kota aku. Nggak berat sih teman-teman ya, 2,5% dari gaji kita itu biasanya paling cuma 100-an atau enggak 200-an, enggak sampai 500.000, apalagi 1 juta, tergantung gaji kita berapa sih. Tapi kalau misalnya infak 2,5% ini berat menurut teman-teman, mungkin ada yang gajinya ngepas, jadi nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan dengan tambahan infak. Kalian bisa sisihkan secukupnya aja teman-teman, semampu kalian. Yang penting kita tuh harus sedekah ya teman-teman, tetap setiap bulannya, karena supaya uang yang kita punya itu menjadi berkah. Oke, ini untuk anggaran ibu mertua sebesar 500.000, ibu kandung 250.000, bapak mertua 125.000, paman 100.000, bensin suami 600.000, dan infak 2,5%-nya ini Rp175.000. Intinya berapapun nominalnya jangan sampai jadi beban ya teman-teman, karena kan kita bikin budgeting kayak gini itu untuk
mengurangi beban, bukan malah menambah beban. Oke, kita lanjut ya. Untuk pos berikutnya itu ada dana living sebesar 70%. Ini aku kotak-kotakin dulu ya teman-teman, supaya kelihatan lebih rapi. Oke, untuk kategori dana living, yang pertama ada kontrakan, yang kedua listrik, ketiga PDAM, keempat pakai data, selanjutnya beras dan gas, keperluan istri, jajan anak, modal usaha, fun atau makan di luar. Untuk dana fun atau makan di luar ini aku anggarkan untuk misalnya kan kita di rumah itu kadang ada kalanya tuh males masak, pengen makan di luar sama keluarga, pengen jalan-jalan terus makan di luar, bisa pakai dana fun ini. Selanjutnya ada belanja bulanan, kemudian belanja mingguan. Untuk belanja mingguan ini nanti dibagi 4 minggu ya teman-teman. Selanjutnya ada dana tak terduga. Jadi kalau untuk dana tak terduga ini, untuk dana-dana misalnya ada undangan kan kita harus ngamplop, jadi bisa pakai dana tak terduga ini. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya tak terduga. Selanjutnya ada dana kesehatan. Untuk dana kesehatan di sini aku anggarkan seperti untuk beli vitamin, kemudian beli masker, atau enggak beli obat-obatan untuk keperluan di rumah kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada untuk jajan suami. Untuk jajan suami sama bensin suami itu aku anggarkan agak besar ya teman-teman, soalnya jarak dari rumah ke kerjaannya suami teman aku itu lumayan jauh. Oke, untuk anggarannya kontrakan 600.000, listrik 200.000, PDAM 200.000, pakai data 150.000, beras dan gas 200.000. Untuk keperluan istri 200.000. Di sini keperluan istri itu kayak beli skincare kayak gitu ya teman-teman. Kan sudah jadi ibu, jadi skincarenya tuh sudah nggak sebanyak dulu waktu masih single, jadi 200.000 itu sudah cukup. Selanjutnya untuk jajan anak 200.000. Di sini modal usaha aku anggarkan 1 juta. Untuk fun atau makan di luar sebesar 250.000. Untuk belanja bulanan 500.000. Untuk belanja mingguan 600.000. Ini nanti dibagi 4 minggu jadi jadi 150.000 setiap minggunya. Kemudian dana tak terduga 100.000, kesehatan 200.000, dan jajan suami 500.000. Alhamdulillah akhirnya selesai juga buat alokasi gaji 7 juta per bulan. Semoga bisa bermanfaat buat teman aku dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Terima kasih.